Bang, Oke, izin. Ya, baik. tadi kan sidang PK Mail ya, Bang ya. Nah, tadi Oh iya benar, saya nggak tahu itu. tadi pihak Mail bilang habis sidang bahwa chatan Mail dengan Dokter Reza Gladys itu nggak ada bentuk ancaman dan pemerasannya. Nah, menurut Abang kayak gimana, Bang? Ya, jadi begini. Eh, Sebelum saya masuk dari soal fakta atau dalil permohonan PK ya, terlebih dahulu tentu kami akan menyampaikan secara utuh apa itu PK. Permohonan kembali itu sebenarnya diatur dalam 318 ya, KUHP yang baru. Nah, kalau kemudian ya yang saya ketahui selama ini dalil PK yang disampaikan oleh eh, baik itu terpidana Nikita maupun terpidana Ismail itu tetap sama ya, itu soal tentang adanya kekilapan hakim ya dan kekeliruan hakim yang nyata. Jadi saya mencoba masuk dulu dalam pengertian kekilapan dan kekeliruan yang nyata gitu seperti itu. Saya kasih contoh begini. Ketepatan kami sekarang sedang menangani perkara pembunuhan ya, dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan pembunuhan di Kabanjahe. Ini contoh ya. Tapi kemudian saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum itu menerangkan dalam persidangan bukan pembunuhan, tapi perkelahian yang menyebabkan kematian. Lalu kemudian penuntut umum menyajikan barang bukti ya, alat bukti elektronik yang tanpa dianalisa oleh ahli digital forensik. Nah, ini kekeliruan yang nyata kalau kemudian majelis hakim memutus bahwa terdakwa yang kami dampingi itu melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena saksi menceritakan tentang soal perkelahian. Kemudian barang bukti atau alat bukti elektronik itu diambil dengan cara melawan hukum tanpa dianalisa digital forensik. Ini seperti itu nyatanya ya. Nyatanya adalah tentang tidak dilaksanakannya ya peraturan perundangan, kemudian majelis hakim memutus. Dengan nyata dia seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian tadi teman-teman media mempertanyakan kembali soal bahwa dalam percakapan Mail dengan Dokter Reja tidak ada unsur pemerasan, itu kemarin kan sudah dibahas dalam persidangan tingkat pertama. Ya itu kalau nggak salah putusannya 363 ya, itu tahun 2025 itu. Yang saya ingat saat itu adalah bahwa terpidana ya pemohon PK sekarang ya dahulu terdakwa menyampaikan ya mentransmisikan sebuah percakapan yang katanya begini, Dok punten kalau mau ketemu nih kita kira-kira forward buang-buang waktu kira-kira begitu. Nah yang pada prinsipnya saat itu ahli bahasa kan menerangkan bahwa terpidana Ismail Marzuki ini menyampaikan sesuatu kepada Dr. Reza Gladys bahwa terpidana Nikita Mirzani ingin bertemu dengan Dr. Reza Gladys, tapi harus ada uangnya. Nah, jadi percakapan itu kan sudah menunjukkan, ya ahli bahasa menjelaskan itu saat itu. Tapi kalau kemudian hal itu lagi yang menjadi pembahasan, perdebatan dalam dalil PK, menurut kami itu sia-sia. Ya kenapa? Karena itu bukan sebuah kekhilafan yang nyata. Itu bukan salah penerapan hukum. Itu sudah dibahas dahulu di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Tapi kalau seperti yang saya buat contoh tadi, ya saksi-saksi menceritakan tentang adanya perkelahian yang mengakibatkan kematian, tapi kemudian majelis hakim mengatakan pembunuhan. Nah, ini kan kekhilafan yang nyata. Seperti itu jawabannya.
Oke, tapi dengan adanya PK ini mungkin seperti apa sih Bang gitu? Kayak langkah-langkahnya lagi yang dipersiapkan oleh pihak Dokter Reza dan bagaimana dengan persiapan-persiapan atau akan mengajukan saksi juga di dalam persoalan ini Bang? Baik, eh, Dr. Reja Gladis itu kan sebagai pelapor ya. Dahulu dalam KUHP yang lama diatur dalam 108 KUHP. Kemudian dia juga sebagai saksi dan korban. Tentu di dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru sekarang, Dr. Reja Gladis ya klien kami itu diwakilkan ya keberadaannya dalam upaya-upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa termasuk peninjauan kembali ini kepada penuntut umum. Ya, jadi kalau dipertanyakan kepada kami, apa persiapan-persiapan dari Dr. Reza klien kami? Tentu tidak ada. Ya, kami menyerahkan sepenuhnya itu kepada penuntut umum sebagai orang yang mewakili korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara kita. Seperti itu. Oke, Bang kan sempat ada disebut juga nih kayak beberapa kali mendengar nama kayak Waria Tubles gitu Bang. Nah sebenarnya Waria Tubles ini siapa sih Bang? Dan kedekatannya tuh seperti apa sih Bang? Ya, jadi begini. Eh, Dahulu kan sering ya kami menyampaikan sesuatu fakta-fakta atau argumentasi hukum. Ya kalau kita itu menyampaikan sesuatu di publik itu harus berdasarkan post factum yang holistik ya. Artinya yang menyeluruh. Nah, jadi kalau dipertanyakan siapa sih sebenarnya Waria Tubles itu, kita ini harus berangkat dari percakapan kalau tidak saya salah itu di tanggal 14 Oktober 2024. Kemudian percakapan di tanggal 13 Oktober November ya, kalau salah November 2024. Di situ dijelaskan oleh Oki Pratama kepada Nikita di tanggal 14 Oktober 2024 dan di tanggal 13 November 2024 Waria Tubles itu adalah Isa Jega. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, ini menjadi hal yang dasar mereka ya. Mereka ini maksud saya itu adalah terpidana Nikita Mirzani dan terpidana Ismail Marzuki untuk menyampaikan sebuah ketakutan kepada klien kami Dr. Reza Gladis yang katanya bahwa Dr. Reza Gladis ini dekat dengan Waria Tubles sehingga itu memunculkan kekhawatiran. Karena apa? Karena klien kami kan tidak pernah mempunyai hubungan spesial dengan si saudari ya Isa Jega tersebut. Nah, pertanyaannya kembali begini, kenapa sih harus khawatir dengan kalau disebutkan dekat dengan saudari Isa Jega? Nah, saya jawab begini, saat fakta persidangan ya saksi Ibu Sela Sokia ya yang juga klien kami saat ini menceritakan dalam persidangan bahwa saat itu dirinya juga kan sering didemo ya didemo oleh sekelompok-sekelompok orang yang diduga suruh-suruhan orang tertentu karena di framing dekat dengan Isa Jega. Ya saat itu ya kalau saya nggak salah saudari Isa Jega ini kan diserang dengan isu-isu yang saat umroh itu yang katanya tidak menghargai apa saya kurang paham soal hadis atau Quran ya tapi katanya seperti itu isunya sehingga kemudian ketakutan klien kami Dr. Reza Gladis ini itu sama dengan ketakutan yang dialami oleh Ibu Sela Sokia ya jadi kalau ketika nanti dia di framing kembali ada hubungan dekat dengan saudari Isa Jega, ya ketakutan klien kami adalah akan terjadinya hal yang sama terhadap Ibu Solesekia. Ya ketakutannya adalah takut di demo juga. Seperti itu kira-kira.